Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mikaharap, Kepala SMP Negeri 5 Kapuas Barat. Program Sabina adalah sebuah program yang saya gagas dan merupakan akronim dari Sabtu Bincang Bermakna. Situasi awal yang saya hadapi adalah berdasarkan dari hasil observasi sebelumnya, di mana saya melihat bahwa pembelajaran itu masih terpusat kepada guru, dan juga guru-guru masih jarang dalam melakukan refleksi. Bahwa metode pembelajaran yang belum bervariasi dan keterlibatan dari para siswa juga itu sangat minim dalam mengikuti pembelajaran. Ini siswa-siswa yang sepertinya enggan untuk mengikuti pembelajaran, ada yang mengantuk, yang malas seperti itu, tidak terlibat ya dalam pembelajaran maupun diskusi yang diberikan oleh guru. Hal ini mungkin juga karena model pembelajaran yang serba terbatas. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merubah mindset menjadi fasilitator pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan tantangan lainnya adalah referensi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, terutama kurikulum merdeka serta keterbatasan sarana prasarana. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menumbuhkan budaya melakukan refleksi. Dari Anwar N tahun 2017 yang mengatakan bahwa pengertian dari refleksi adalah sebuah proses mereview pengalaman dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, serta sebagai sebuah proses merenung, menganalisis, mencari alasan, membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Untuk aksinya tersendiri, bahwa dalam kegiatan Sabina ini yang pertama sekali yang saya lakukan adalah membentuk sebuah tim, yaitu dibuatkan semacam SK dalam rapat, SK tim Sabina itu sendiri, kemudian juga dibuatkan jadwal, nanti akan secara bergiliran Bapak Ibu guru itu dalam menyampaikan refleksi yang dilakukan selama 1 minggu yang telah dilewati. Dilaksanakan pada hari Sabtu sesuai dengan namanya, yaitu Sabina, Sabtu Bincang Bermakna. Pertama sekali dilakukan adalah bagaimana guru memaparkan. Jadi saya selaku kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk memaparkan hasil refleksi pembelajaran dia selama 1 minggu yang telah lewat itu, dan itu dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal. Kemudian guru-guru yang lain memberikan umpan balik, masukan kepada guru tersebut untuk perbaikannya. Dan terakhir adalah bagaimana kepala sekolah memberikan coaching ataupun penguatan sehingga disimpulkan sebuah metode, materi dan lain sebagainya disesuaikan dengan pembelajaran karena sesuai dengan karakteristik siswa. Perangkat instrumen yang digunakan di sini adalah merupakan observasi, wawancara dan dokumentasi melalui Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Hari ini sesuai dengan jadwal kita, yaitu program Sabina, Sabtu Bincang Bermakna. Hari ini kita akan mendengarkan refleksi dari Ibu Nur ya. Ibu Nur sudah siap? Siap Pak. Oke. Langsung saja mungkin ya Ibu Nur ditampilkan, ditayangkan apa yang mau disampaikan. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan melakukan refleksi pembelajaran matematika pada pembelajaran minggu lalu untuk kelas 7. Nah, di sini sudah saya tampilkan di LCD refleksinya. Ada yang berjalan dengan baik dan ada yang perlu diperbaiki. Yang berjalan dengan baik itu siswa antusias dalam mengerjakan soal latihan dan menyelesaikan soal dengan benar, menggunakan media gambar membantu siswa memahami konsep. Yang perlu diperbaiki, ada beberapa siswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin untuk Bapak Ibu ada yang memberikan saran. Terima kasih Bu Nur yang sudah menyampaikan hasil refleksi minggu kemarin. Menurut saya sudah bagus, tetapi ada yang harus diperbaiki. Misalnya di situ masih banyak siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, maka diberikan soal-soal yang bervariasi, terus soal yang konkret dengan kehidupan sehari-hari. Saya ingin mereka tertarik dia pembelajaran yang terbaru, misalnya menggunakan quizzes atau word wall atau games atau dengan media interaktif yang lainnya. Jadi biar supaya murid itu bisa senang, bahagia
dan tertarik pada pembelajaran sehingga nanti akan tercapai apa tujuan pembelajaran yang Ibu Nur rencanakan. Terima kasih. Barangkali ada dari Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan masukan, silakan. Bu Rameli, silakan Bu. Bisa Pak, terima kasih. Mungkin saya sedikit yang mau saya tambahkan. Mungkin kalau untuk anak-anak karena kan pelajarannya matematika itu bisa ditambah waktu untuk mereka berdiskusi dalam kelompoknya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Memang sebaiknya nanti pada tahap perencanaan atau perbaikannya nanti itu menurut saya adalah menyediakan lebih banyak soal dalam tingkat kesulitan yang mungkin bervariasi, karena siswa itu ada yang cepat, ada yang sedang dan lambat ya dalam menanggapi setiap soal yang diberikan, jadi tidak sama kemampuannya. Kemudian yang kedua, memberikan contoh-contoh yang lebih konkret kepada siswa, selalu menggunakan media pembelajaran yang kreatif ya. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Mersi tadi menggunakan board wall. Itu ada kuis-kuis tertentu sehingga siswa itu diminta apakah dia berkelompok atau satu persatu maju ke depan untuk menjawab. Kali Pak Ngesti bisa melatih Bapak Ibu semua untuk bagaimana cara menggunakan word wall atau menggunakan kuisis. Kita sediakan waktunya nanti. Oke, saya kira cukup hari ini untuk perbaikan pembelajaran kita pada minggu yang telah lewat, dan minggu depan Pak Kadar. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi siswanya juga saya tanyakan melalui observasi, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran dengan adanya kesepakatan kelas. Semua siswa sudah mengatakan bahwa guru telah melakukan kesepakatan kelas hampir 100%, juga telah menggunakan media pembelajaran yaitu hampir sebanyak 95,2%. Dan yang lebih menyenangkan lagi di sini bahwa siswa merasa dilibatkan di dalam pembelajaran hampir 100% mengatakan demikian. Yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif itu lebih dari 95%. Ini adalah hasilnya bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Terlihat di sini beberapa dokumen bahwa pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok di mana siswa semuanya terlibat dengan penuh semangat dengan metode yang berbeda-beda. Mereka dengan penuh antusias mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Jadi pelaksanaan ini tidak saja di dalam ruangan, tetapi juga ada yang dilakukan di luar dari ruang kelas. Kemudian pembelajaran itu tidak saja dia berbasis teori, tapi kami juga memadukannya dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Kegiatan Sabina itu telah menumbuhkan budaya refleksi bagi Bapak Ibu guru yang mengikutinya. Mendiskusikan proses pembelajaran yang telah dilakukan bersama sesama guru maupun saya selaku kepala sekolah. Kesimpulannya adalah guru memiliki pengalaman dalam merefleksikan sebuah proses pembelajaran, di mana guru semakin sadar pentingnya budaya refleksi, semakin semangat, kreatif, dan percaya diri. Hasil dari Sabina ini boleh dirasakan oleh setiap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana siswa itu betah, senang, bersemangat, dan antusias. Mereka rajin bertanya, rajin menyelesaikan tugas, dan aktif dalam diskusi. Kami dari kelas 7, saya Siti Masruro, saya Putri Riana, saya Siti Khadijah. Kami merasa senang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Misalnya pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tapi bisa di luar kelas. Dan kami juga sering dilibatkan dalam diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa program ini sangat bagus bagi perkembangan SMPN 5 Kapuas Barat, di mana program ini menyajikan bagaimana kita memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Guru-guru berkolaborasi, bekerja sama untuk mencari solusi untuk perbaikan dari proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggagas program ini, sehingga kedepannya saya mengharapkan program ini terus berjalan sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami untuk kemajuan SMPN 5 Kapuas Barat.